sahabat cerita pendek. Apa kabar hatimu hari ini? Mungkin ada luka yang belum sembuh? Atau rindu yang belum terucap? Di sini, izinkan aku menemanimu dengan sebuah kisah. Kisah tentang cinta, pengorbanan, dan perasaan yang mungkin juga pernah kamu rasakan. Jadi, duduklah tenang, dan mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota pelabuhan bernama Valderra, kehidupan berjalan dengan ritme keras dari suara kapal, teriakan kuli, dan dentuman baja yang bertubrukan. Di sanalah seorang pria tua bernama Darius menghabiskan sisa hidupnya. Ia tinggal di rumah kos besar yang dibangunnya sejak lama bersama sahabat-sahabatnya. Rumah itu dipenuhi mahasiswa dan pekerja muda yang mencari tempat tinggal murah. Meski wajahnya dipenuhi keriput, tubuhnya masih tegap dan sorot matanya tajam. Darius dikenal bijak, keras terhadap minuman, dan tegas melarang siapapun di rumahnya untuk mabuk-mabukan. Sejak kematian istrinya, ia hanya hidup seorang diri, menanti telepon dari putri kandung yang terpisah sejak kecil. Di tempat lain, seorang pengusaha sederhana bernama Rafael berusaha keras menembus batas hidupnya. Ia berhenti bekerja di perusahaan besar dan merintis bisnis sendiri. Rafael menciptakan sebuah alat kremasi portabel, berharap pemerintah mau membelinya agar ia bisa membiayai kuliah 3 putrinya di Fakultas Kedokteran. Namun, harapan itu pupus ketika presentasinya ditolak mentah-mentah. Bersama ketiga putrinya, Rafael hanya bisa menahan air mata. Di balik hiruk-pikuk Valderra, berdiri sosok kejam bernama Silvano, seorang mafia yang menguasai pelabuhan dengan tangan besi. Ia dibantu oleh tangan kanannya, Damien, pria berotot yang ditakuti semua orang. Silvano selalu mencari cara untuk menghilangkan jejak musuh-musuhnya. Ketika mendengar tentang alat kremasi milik Rafael, Silvano melihat peluang besar. Melalui bujuk rayu dan tekanan, Rafael akhirnya dipaksa bekerja sama. Dengan hati berat, ia menerima tawaran itu demi masa depan ketiga putrinya. Hari-hari Rafael berubah menjadi kelam. Mayat-mayat musuh Silvano datang silih berganti, dan ia mengkremasikannya dengan alat ciptaannya. Pekerjaan itu membuatnya semakin terpuruk, tetapi ia terus melakukannya, teringat pada wajah anak-anaknya yang menunggu biaya kuliah. Di tengah semua itu, putra Silvano yang bernama Adrian bekerja di pelabuhan. Adrian dikenal berbeda dengan ayahnya. Ia penuh kasih, bahkan diam-diam menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Selena, rekan kerjanya. Hubungan itu dirahasiakan karena jika Silvano tahu, ia pasti melarang. Waktu berjalan, sampai akhirnya kabar buruk datang. Rafael ditemukan tewas secara misterius. Kematian itu meninggalkan luka dalam bagi putri sulungnya, Miranda, yang sejak lama membantu ayahnya mengurus adik-adiknya. Saat pemakaman, Darius datang, mengenakan pakaian sederhana. Ia menunduk, menaruh bunga di atas jenazah sahabat lamanya itu. Namun, kehadirannya justru menimbulkan amarah. Miranda menatapnya dingin, lalu mengusirnya dengan penuh kebencian karena ia merasa Darius telah meninggalkan Rafael begitu lama. Darius tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, matanya menerawang, mengenang masa lalu ketika Rafael pernah menolongnya lepas dari jeratan alkohol. Hatinya perih, terlebih ketika ia membaca laporan otopsi. Ada tanda-tanda yang menunjukkan Rafael tidak mati wajar. Saat itu juga, ia bertekad mencari kebenaran. Miranda awalnya menolak ikut campur. Ia sudah berjanji berhenti kuliah dan bekerja demi membiayai adik-adiknya. Namun, Darius tidak menyerah. Ia mulai mencari informasi, menemui Rufus, asisten Rafael yang tenggelam dalam kebiasaan mabuk. Dari Rufus, ia mendengar kisah kelam tentang keterlibatan Rafael dengan Silvano. Untuk pertama kalinya, Darius mengetahui jika alat kremasi sahabatnya dipakai untuk menghapus jejak kejahatan mafia. Kebenaran itu menusuk hatinya. Di satu sisi ia marah, di sisi lain ia mengerti Rafael terpaksa melakukannya demi keluarga. Namun, kabar itu tak berhenti di situ. Damien, tangan kanan Silvano,
Mendapat kabar Miranda pernah membantu ayahnya mengoperasikan alat itu. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menculik Miranda agar tidak menjadi ancaman. Malam itu, ketika Miranda baru pulang ke asrama bersama adiknya, segerombolan pria menyerang. Namun, sebelum mereka berhasil menyentuh Miranda, Darius muncul. Dengan tenaga yang masih tersisa meski usianya renta, ia menghajar satu persatu preman itu. Tubuhnya bergerak lincah. Setiap pukulan menumbangkan musuh. Di tengah hujan deras, Darius menatap Miranda yang ketakutan. Ia berkata dengan nada tegas bahwa ia akan melindunginya, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa. Miranda terdiam, hatinya bergejolak antara benci dan harapan. Malam itu menjadi titik awal persekutuan tak terduga antara pria tua dan gadis muda yang sama-sama kehilangan. Mereka berdua kemudian dipertemukan dengan Damien. Darius berpura-pura sebagai asisten Rafael, agar bisa masuk lebih dalam kelingkaran mafia. Damien tertarik pada keberanian pria tua itu. Ia menawarkan pekerjaan baru, meneruskan kremasi dengan imbalan besar. Darius menerima, bukan untuk uang, melainkan untuk tetap dekat dengan musuh dan mencari bukti siapa pembunuh sahabatnya. Miranda pun ikut terseret dalam pusaran hitam yang semakin kelam. Hidup mereka kini berubah. Setiap hari, mayat-mayat baru datang. Asap kremasi mengepul, membawa aroma pahit yang menyesakkan dada. Namun, di balik abu yang berterbangan, api dendam mulai menyala di hati Darius. Ia tahu jalan yang ia tempuh berbahaya, tetapi hanya dengan cara itu ia bisa menemukan jawaban atas kematian Rafael. Di ujung malam, saat menatap api kremasi yang berkobar, Darius berbisik dalam hati. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai menemukan siapa pembunuh sahabatnya dan menuntaskan semua yang tersisa. Dan itulah awal dari perjalanan panjang, ketika kebenaran, dendam, dan rahasia masa lalu perlahan keluar dari bayang-bayang. Hari-hari Darius di pelabuhan Valdera berubah semakin gelap. Setiap fajar ia mendatangi gudang tempat tungku kremasi portabel berada, ditemani Miranda yang enggan tetapi terpaksa ikut serta. Mayat-mayat musuh Silvano berdatangan, dibawa oleh anak buah Damien. Api menyala, asap hitam menjulang, dan setiap kobaran menjadi saksi bisu dosa yang semakin menumpuk. Miranda sering menunduk. Hatinya hancur setiap kali mengenang wajah ayahnya. Namun, Darius selalu menenangkannya, mengatakan bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan jika mereka bertahan. Di sela aktivitas itu, Darius memperhatikan lingkungan pelabuhan. Para kuli bekerja keras, namun wajah mereka muram. Ia tahu sebagian besar dari mereka hanyalah pion dalam permainan mafia. Silvano, meski dikenal bengis, selalu memberi fasilitas kesehatan agar kuli tetap setia. Namun, ia juga menaruh mata-mata polisi di sekitar, membuat suasana penuh kecurigaan. Damien pun tidak ragu menyingkirkan siapa saja yang dianggap pengkhianat. Satu insiden terjadi ketika seorang kuli bernama Leo ketahuan memberi informasi kepada polisi. Tanpa ampun, Damien menggantungnya di depan umum. Adegan itu membekas di benak Miranda. Ia semakin yakin bahwa hidupnya kini berada di tepi jurang maut. Sementara itu, Adrian, putra Silvano, menjalani hari di pelabuhan dengan hati yang berat. Ia menyembunyikan hubungannya dengan Selena, khawatir jika ayahnya mengetahui. Namun, cinta itu memberinya kekuatan untuk tetap bertahan dalam dunia yang penuh darah. Di antara kebrutalan, ia menjadi cahaya kecil, meski redup. Suatu malam, kabar duka kembali mengguncang Darius. Ia mendapat informasi bahwa Rafael bukan mati karena penyakit atau kecelakaan, melainkan dibunuh. Fakta itu menghantamnya keras. Ia teringat janji pada sahabatnya dahulu, janji yang tidak pernah ia tepati, selalu menjaga keluarga Rafael. Kini, ia merasa telah gagal. Dalam keheningan malam, ia berdiri di depan tungku kremasi, berjanji dalam hati akan menuntut balas. Untuk mencari kebenaran lebih jauh, Darius menemui Rufus lagi. Dalam mabuknya,
Rufus menceritakan tentang bisnis gelap Silvano yang lebih mengerikan daripada sekadar menghilangkan mayat. Rupanya, mafia itu juga memperjualbelikan organ tubuh manusia. Rafael pernah mengetahui rahasia itu dan berniat melapor, tetapi rencananya digagalkan. Rufus percaya Rafael dibunuh karena terlalu banyak tahu. Mendengar itu, darah Darius mendidih. Ia semakin yakin kematian sahabatnya bukan sekadar kecelakaan. Ia pun memutuskan untuk terus masuk lebih dalam, meski harus berpura-pura patuh pada Damien. Miranda mencoba menahannya, tetapi Darius menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi bahaya itu dari dalam. Beberapa hari kemudian, ketika Darius hendak melakukan kremasi, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Salah satu mayat memiliki bekas jahitan di dada, seperti habis diambil organnya. Jantung Darius berdegup kencang. Ia menyadari kebiadaban Silvano bukan hanya soal pembunuhan, tetapi juga perdagangan tubuh manusia. Ia menyimpan penemuan itu rapat-rapat, menunggu saat tepat untuk membongkar semuanya. Namun, bahaya semakin dekat. Damien mulai mencurigai Darius. Ia menguji kesetiaannya dengan perintah-perintah berbahaya. Salah satunya adalah menguburkan tubuh seorang mantan anak buah yang dianggap berkhianat. Darius menurut, meski hatinya menolak. Namun, saat proses penguburan berlangsung di tengah hujan deras, sesuatu mengejutkan terjadi. Mayat itu bergerak, seolah hidup kembali. Tubuh yang dikuburkan ternyata masih bernafas, mengalami fenomena langka yang membuat sirkulasi darah kembali setelah dinyatakan mati. Darius kaget, sementara Miranda berteriak ketakutan. Orang itu mengaku bernama Damianus, seorang polisi yang dahulu menyamar di dalam jaringan Silvano. Ia pernah berusaha membongkar semua kejahatan, tetapi akhirnya tergoda oleh uang dan kekuasaan. Darius mendengarkan pengakuannya dengan hati campur aduk. Damianus bercerita bagaimana Rafael sebenarnya dibunuh olehnya atas perintah Silvano. Namun, ia sendiri kini diburu karena menyimpan harta hasil curian dari mafia. Ia memohon agar Darius membantunya melarikan diri. Darius menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia ingin menebus kematian sahabatnya dengan menghukum Damianus. Namun, di sisi lain, ia melihat kesempatan untuk memanfaatkan informasi dari pria itu. Miranda menangis, marah karena mengetahui orang di hadapannya adalah pembunuh ayahnya. Namun, Darius menahan amarahnya, menyuruh Miranda sabar. Malam itu, Darius menyusun rencana. Ia berpura-pura masih patuh kepada Damien, sambil diam-diam menjaga Damianus hidup. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkah itu menjerumuskannya semakin dalam. Silvano mulai memperhatikan gerak-geriknya, dan kecurigaan itu bisa kapan saja berubah menjadi maut. Sementara itu, Adrian semakin terjebak antara cinta dan kewajiban. Ia ingin melawan ayahnya, tetapi tidak punya kekuatan. Dalam keputusasaan, ia mendekati Darius, memohon bantuan agar bisa membicarakan hubungannya dengan Selena kepada Silvano. Darius menatap pemuda itu dengan iba. Ia tahu Adrian berbeda dari ayahnya. Namun, ia juga sadar, keberadaan Adrian bisa menjadi kunci untuk menyingkap sisi rapuh Silvano. Hari-hari berikutnya, ketegangan meningkat. Miranda sering merasa diikuti. Darius mulai menyembunyikan dokumen-dokumen penting yang berhasil ia curi dari gudang Damien. Setiap malam, ia menatap wajah mendiang istrinya di foto, merasa perjuangan ini bukan hanya tentang sahabatnya, tetapi juga tentang keluarga yang pernah ia tinggalkan. Konflik mencapai puncaknya ketika Silvano memanggil Darius ke pelabuhan. Di hadapan api unggun besar, Silvano menatap mata pria tua itu. Ia merasa wajah Darius familiar, seakan pernah melihatnya di masa lalu. Namun, ia tidak ingat di mana. Darius menahan napas, pura-pura tidak mengerti. Namun, dalam hatinya ia tahu, cepat atau lambat, penyamaran ini akan terbongkar. Malam itu, saat kembali ke kamar kos, Darius menerima telepon misterius.
Suara berat di seberang berkata bahwa Miranda telah disandera. Hanya ada satu syarat. Ia harus membuktikan kesetiaannya kepada Silvano dengan membunuh seseorang yang tak bersalah. Darius menggenggam ponselnya erat. Tubuhnya bergetar. Ia sadar permainan ini semakin kejam, dan nyawa Miranda menjadi taruhannya. Di luar jendela, hujan turun deras. Api kremasi masih menyala. Namun kali ini seakan menjadi simbol dari jurang yang semakin dalam. Darius tahu, untuk menyelamatkan Miranda sekaligus mengungkap kebenaran, ia harus membuat pilihan yang bisa mengubah segalanya. Dan pilihan itu akan menuntunnya ke jalan yang penuh darah. Langit Valdera semakin kelam. Setelah malam penuh hujan dan rahasia, Darius tahu waktu untuk bersembunyi sudah habis. Silvano semakin mencurigainya. Damian menuntut kesetiaan, sementara Damianus, mantan polisi sekaligus pembunuh Rafael, masih bernapas di tempat persembunyian. Miranda kini disandera, membuat hati Darius teriris. Setiap langkahnya bagai berjalan di atas bara api, dan ia sadar akhir dari perjalanan panjang ini semakin dekat. Damianus, meski lemah, terus berbicara. Ia mengaku menyimpan bukti seluruh bisnis gelap Silvano. Dokumen, catatan transaksi, bahkan daftar pembeli organ. Semua itu ada di gudang rahasia, terkubur di balik dinding baja pelabuhan. Darius melihat secercah cahaya, meski samar. Jika ia bisa mendapatkan bukti itu, ia bukan hanya menuntut balas atas sahabatnya, tetapi juga menghancurkan Imperium Silvano. Namun, jalan menuju sana penuh jebakan. Di sisi lain, Adrian memberanikan diri menemui ayahnya. Ia ingin mengaku tentang hubungannya dengan Selena, ingin menegakkan keberanian meski tahu risikonya. Silvano menatapnya dengan dingin, lalu menamparnya. Ia menganggap cinta Adrian hanya kelemahan. Adrian lari dengan hati hancur, dan akhirnya mencari Darius. Di pelabuhan yang sepi, ia memohon agar pria tua itu membantunya melawan sang ayah. Darius menatap pemuda itu lama. Di balik wajahnya, ia melihat harapan masa depan, sebuah kebalikan dari kebengisan Silvano. Ia akhirnya berkata dalam hati bahwa Adrian harus selamat, apapun yang terjadi. Ketika fajar tiba, kabar mengejutkan mengguncang. Miranda dibawa ke sebuah gudang besar, diikat di kursi besi, dengan Damian mengawasi. Telepon datang ke tangan Darius. Suara Damian tegas, menyuruhnya segera datang jika ingin menyelamatkan Miranda. Darius tahu ini jebakan, tetapi ia tak punya pilihan. Bersama Adrian, ia bersiap memasuki sarang terakhir. Gudang itu dipenuhi bayangan. Api lampu sorot berkelap-kelip, menciptakan suasana seperti neraka. Miranda duduk terikat, wajahnya pucat. Damian berdiri di samping, tubuh berototnya menegaskan ancaman. Silvano muncul perlahan, ditemani anak buah bersenjata. Ia menatap Darius tajam. Saat itulah ia mengingat masa lalu. 30 tahun lalu, ketika ayahnya masih berkuasa di pelabuhan, ada seorang kuli pemberontak yang melawan. Pria itu adalah Darius. Silvano tertawa dingin. Ia berkata bahwa akhirnya ia tahu siapa yang berdiri di depannya. Darius tidak menyangkal. Ia berdiri tegak, meski usia renta membuat tubuhnya sedikit goyah. Namun, tatapannya penuh api. Ia mengatakan semua ini bukan sekadar urusan masa lalu, tetapi tentang Rafael, sahabat yang ia anggap saudara. Silvano hanya tersenyum sinis, lalu memberi isyarat kepada Damian untuk menyerang. Pertarungan pecah. Darius bergerak cepat, menangkis pukulan Damian dengan tenaga yang tak seharusnya dimiliki pria tua. Adrian ikut membantu, meski tenaganya kalah jauh. Suara dentuman besi, jeritan, dan tembakan memenuhi ruangan. Miranda berusaha melepaskan ikatan, air matanya bercucuran melihat pengorbanan itu. Dalam kekacauan, Damianus muncul. Ia menodongkan senjata ke arah Silvano, menuntut kebebasan dan bagian dari harta. Namun, pengkhianatan itu berakhir singkat. Silvano berbalik menusuknya tanpa ragu.
Damianus terhuyung, darah mengalir, dan ia roboh tanpa sempat mengungkap rahasia terakhir. Darius hanya menatapnya dingin. Pembunuh Rafael akhirnya menerima balasannya. Pertarungan berlanjut. Adrian, meski terluka, berhasil membebaskan Miranda. Gadis itu langsung berlari ke sisi Darius, menahan tangis. Silvano semakin murka, mengambil kapak besar dan menantang Darius langsung. Pertarungan dua pria lintas generasi pun dimulai. Kapak berayun, besi beradu, peluh bercampur darah. Di balik tubuh renta, Darius bertahan, didorong oleh api dendam dan janji lama. Hingga akhirnya, dengan sisa tenaga, ia berhasil menjatuhkan Silvano. Kapak terbenam di lantai, dan tangan Darius mencekik leher musuhnya. Silvano meronta, tetapi tak berdaya. Nafasnya terhenti, dan suara pelabuhan hanya menyisakan gema keheningan. Api gudang semakin membesar, menelan semua jejak dosa. Darius menarik Miranda dan Adrian keluar sebelum semuanya runtuh. Di luar, langit Valderra memerah, seakan menyaksikan akhir sebuah era kelam. Beberapa hari kemudian, keadaan mulai mereda. Organisasi Silvano hancur. Dokumen-dokumen yang tersisa jatuh ke tangan pihak berwenang. Adrian memutuskan meninggalkan pelabuhan, memilih hidup baru bersama Selena. Ia berterima kasih kepada Darius, melihat pria tua itu sebagai ayah yang sesungguhnya. Miranda dan adik-adiknya akhirnya bisa melanjutkan kuliah, seperti yang dulu diimpikan Rafael. Sebelum keberangkatan ke universitas luar negeri, Darius mengantar mereka ke bandara. Saat Miranda menoleh, ia melihat mata Darius yang berkaca-kaca. Gadis itu belum tahu bahwa ia sebenarnya adalah putri kandungnya yang terpisah sejak kecil. Darius memilih diam, menutup rahasia itu rapat-rapat. Ia hanya ingin Miranda bahagia tanpa beban masa lalu. Ketika pesawat lepas landas, Darius berdiri sendiri di ruang tunggu. Ia menatap foto istrinya yang selalu ia bawa. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa janji lama akhirnya ditepati. Rafael sudah terbalaskan, Miranda dan adik-adiknya kini aman, dan Valderra bisa bernafas sedikit lebih lega. Langkahnya perlahan meninggalkan bandara. Ia berjalan menuju pelabuhan, tempat masa lalu dan masa depannya menyatu. Di sana, suara ombak menyambut, seolah berkata bahwa perjalanan belum usai. Namun untuk kali ini, Darius bisa merasakan ketenangan. Dan kisah itu berakhir dengan api dendam yang padam oleh keberanian, serta cinta yang diam-diam bertahan di antara abu kehidupan.